Permisi Pak, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya Silakan. Pak. Mau duduk di mana? Di sini atau di sini? Oh, duduk di situ aja Pak, nggak apa-apa. Oh, di sini. Ya, Ya. sudah. Nggak mau di sini. Enggak Pak, di sini Ya, aja. sudah, silakan. Ya. Oke. Saya duduk di sini ya, berarti ya. Ya Pak. Oke. Oke. Ini dengan Mas Rizky ya. Betul Pak, saya Rizky. Bagaimana untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Baik. Ini tadi mungkin habis dari mana? Kebetulan dari rumah langsung ke sini Pak. Dari rumah langsung ke sini. Betul. Oke. Panas-panas gini berarti ya. Iya Pak, panas banget di luar sana. Aduh, yes. Oke. Nggak macet kan tadi? Kalau macet sih Pak, sering macet sih Pak. Soalnya kan di Surabaya ini kan terkenal ini kan sangat padat gitu Pak. Jadi macetnya luar biasa. Jadi kendala macet tadi ya, kendala macet. Iya Pak, betul sekali. Terus berapa jam tadi dari rumah untuk ke sini tadi? Sekitar 30 menit Pak. 30 menit. Iya. Lumayan cukup lama ya? Iya, karena kan juga selain macet juga ada lampu merah yang berketerusan gitu Pak. Oh, kena lampu merah juga, sering Iya. lampu merah juga ya. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Rizky yang mau menyempatkan waktunya untuk mendatangi saya untuk melakukan ya ada pembicaraan dengan saya. Walaupun di situ siang-siang hari ini panas-panas terik matahari mau menyempatkan hadir ya, saya terima kasih sekali bisa menghadiri. Ya Pak, sama-sama. Dan apakah di sini kedatangan Mas Rizky di sini mau ada yang diobrolkan, mau ada yang disampaikan, atau cuma di sini ingin kita ngobrol-ngobrol santai, mungkin Mas Rizky-nya ini mau mengajak saya untuk pergi keluar atau gimana? Mungkin kedatangan saya di sini ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, mau ada yang ingin diobrolkan kepada saya, dibagikan ceritanya kepada saya. Iya. Oke, baik. Itu sebelumnya saya sampaikan di sini saya ada waktu sekitar 30 menit. Apakah di sini Mas Rizky berkenan di waktu sekian atau mungkin mau mereschedule ulang? Udah dari ini aja Pak, apa-apa. Saya kira udah cukup. Oke, berarti sudah cukup ya, maksudnya cukup waktu 30 menit ini Mas Rizky-nya tidak keberatan? Tidak. Oke, selanjutnya saya sedikit memberitahu bahwasanya proses counseling ini nanti yang mengambil keputusan yang bisa merubah diri Mas Rizky sendiri itu dari pribadinya Mas Rizky. Ya, saya di sini sebagai fasilitator, sebagai jembatan saja untuk merubah hal tersebut menjadi yang lebih baik. Seperti itu ya. Baik Pak, saya paham. Oke. Oke, tadi saya Mas Rizky bilang kan ada yang ingin disampaikan. Nah, kalau boleh tahu apa itu? Jadi akhir-akhir ini itu Pak, saya kan dari Dinas Semester 5. Tugas-tugas kan juga tentunya jauh lebih berat dari semester sebelumnya kan Pak. Nah, di saat semester ini itu saya merasa kayak saya ini kalau tampil di depan banyak teman-teman atau dosen saat mata kuliah praktikum mikrokonseling itu selalu kayak cemas dan gugup dan takut gitu Pak. Oke. Di sini Mas Rizky bilang ada rasa cemas, ada rasa takut ketika waktu praktek di depan kelas dan juga di situ dilihat oleh teman-temannya Mas Rizky sendiri, gitu. Iya Pak, betul. Oke. Rasa cemas, rasa takutnya Mas Rizky ini, cemasnya ini sampai seperti apa ya?
sampai saya ini mempunyai pikiran jelek kalau saya ini menampilkan hasil diskusi saya di depan teman-teman itu kayak gimana ya kalau nanti itu hasilnya tidak memuaskan. Dan saya ini apa ya Pak ya, meskipun dibenarkan oleh dosen tapi saya ini juga merasa kayak takut gagal gitu loh Pak. Oke. Jadi dirinya Mas Iki ketika praktek di situ ada rasa takut dan bisa membuat diri Mas Iki ini sampai merasa kalau ditegur sama dosen ketika praktek berarti ada indikator, oh berarti saya gagal dalam artian saya menjadi orang gagal dan juga ibaratnya gimana ya, jadi orang yang gagal, jadi orang yang tidak berguna seperti itu. Iya Pak. Apakah di situ juga Mas Rizky merasakan mengjudge Mas Rizky bahwasanya diri Mas Rizky itu harus tampil ketika praktek itu harus benar-benar perfect atau harus benar-benar sempurna gitu? Kalau sempurna atau tidaknya sih Pak, tergantung mata kuliah apa dulu Pak. Kalau mikro ini Pak, saya ini paling sering kayak seperti selalu ingin menghindar gitu Pak dari pelajaran tersebut. Tapi ketika praktek dilakukan di depan, misalnya Mas Rizky ini waktu tampil di praktek di depan itu ada, berarti kalau ada ya saya menyimpulkan kalau Mas Rizky di situ merasa jadi orang gagal, berarti kan ada pemikiran di situ Mas Rizky, saya ini harus menjadi orang yang sempurna, misalnya perfect ketika tampil praktek di depan, tidak boleh gagal sama sekali. Itu. Iya Pak, betul sekali. Oke. Kalau gitu ya di situ kan Mas Rizky ada pemikiran yang pertama di situ Mas Rizky cemas, takut yang berlebihan, sampai di situ Mas Rizky merasa dirinya Mas Rizky kalau waktu praktek kemudian dirinya Mas Rizky merasa kok gini kayaknya salah, kemudian dan betul ternyata ada yang salah, ada yang keliru, kemudian dosennya menegur. Nah, di situ Mas Rizky mengalami merasa diri Mas Rizky itu menjadi orang yang gagal, itu yang pertama. Kemudian dan juga Mas Rizky di situ mengasih kalimat bahwasanya kalau waktunya praktek di depan itu kalau bisa menjadi orang yang 100% hanya perfect 100% pada saat tampil itu. Oke. Nah, kenapa Mas Rizky harus ada pemikiran seperti itu? Karena saya ingin menunjukkan bahwa saya ini tidak yang mereka kira itu seperti saya ini tidak bisa apa-apa, bodoh dan lain sebagainya gitu Pak. Oke. Berarti di pemikiran Mas Rizky bahwasanya kalau saya tidak argumentasi berarti teman-teman mengiranya saya ini menjadi orang yang nggak bisa apa-apa, menjadi orang berarti sampai ini waktu perkuliahan nggak bisa apa-apa, terus merasa kayak berarti kamu ini bodoh. Jadi saya itu sering sekali melihat mata arah teman-teman saya itu tertuju kepada saya saat saya ini melakukan presentasi yang dimana ini menurut saya ini kurang dan masih ada kekurangan dari dosen. Nah, teman-teman itu kayak melihatkan kalau menurut saya itu seperti tidak enak gitu loh Pak. Jadi memiliki sifat yang seperti Bapak katakan tadi itu. Oke, berarti kayak ketika di situ teman-teman melihat Mas Rizky berpendapat bahwasanya kalau teman-teman itu mengatakan
ya apa sih kamu ini, berarti selama ini kamu nggak bisa apa-apa, nggak perhatikan apa yang disampaikan, seperti itu ya. Merasa teman-teman bilang itu kalau diri sampean ini orang yang deo gitu. Iya Pak, betul sekali. Oke. Kenapa kok di situ Mas Rizky ada terbesit seperti itu? Karena saya ini sudah, kalau dari saya sendiri Pak, saya ini sudah mempelajari akan presentasi yang saya tampilkan itu, menurut saya ini sudah benar kan. Kalaupun dikritik oleh dosen itu, menurut saya itu juga jadi masukan buat saya untuk ke depannya sendiri itu untuk jauh lebih baik lagi ketika tampil. Tetapi saya melihat teman-teman saya itu kayak seperti apa sih Rizky ini kok gak jelas banget ini presentasi ini, kayak seakan-akan itu pandangan mereka itu kepada saya itu gak enak banget gitu loh Pak. Jadi seakan-akan saya ini mempunyai pikiran bahwa rasa saya ini gagal gitu Pak. Tapi kan di situ kan dari teman-temannya Mas Rizky kan cuma memandangi Mas Rizky saja, ya tak? Iya. Nah, di situ teman-temannya Mas Rizky apa bilang kalau di situ benar-benar bilang dari keluar dari mulutnya teman-temannya sendiri bahwasanya kalau Mas Rizky itu ya apa sih kamu itu kayak kamu itu berarti kamu sama ini nggak perhatikan, nggak, kamu ini berarti orangnya bodoh kan, nggak apa keluar dari Mas seperti itu? Tidak sih Pak. Enggak kan? Enggak. Oke. Maka juga dari gurunya sendiri juga ada yang melontarkan contoh-contoh kalimat yang seperti itu? Tidak. Enggak kan? Enggak. Oke. Jadi sekarang gimana? Jadi menurut saya itu alangkah baiknya saya itu tidak boleh memikirkan hal-hal yang negatif seperti kata yang dilakukan oleh teman-teman saya ataupun dosen di luar. Oke, kan itu kan di situ Mas Rizky menyadarinya bahwasanya pikiran-pikiran tadi Mas Rizky itu tidak baik sampai seperti itu. Dalam artian ya sudah, mereka melihat Mas Rizky itu hanya saja melihat kok kamu kok kayak gini, tidak sampai di situ menghina Mas Rizky seperti itu ya. Jadi memang membuat Mas Rizky ini sampai merasa diri Mas Rizky itu menjadi orang yang gagal, menjadi orang yang hidup berpikiran menjadi orang gagal, menjadi orang yang bodoh dan lain-lain, itu kan tidak kan? Tidak Pak. Oke, itu ya sudah, berarti Mas Rizky di situ ya berarti yang dipikir Mas Rizky cuman ya sudah, cuman sekedar apa? Ya bisa jadi cuman menjadi angan-angan sampai sendiri, dan juga ya sudah cuman ada rasa cemas saja, ada rasa takut saja yang yes tidak sampai seperti itu gitu kan. Iya Pak. Oke, jadi kalau yes kalau cuman rasa cemas, rasa takut yang berlebihan ketika presentasi, ketika praktek di depan, ya di situ Mas Rizky bisa ambil tindakan atau langkah, bisa menggunakan refleksi pernapasan di situ. Nanti bisa ketika di tengah kelas, ketika rasa cemas muncul, rasa takut itu muncul, ketika pada saat praktek ya Mas Rizky bisa di situ menarik nafas perlahan, kemudian buang melalui mulut, sampai di situ Mas Rizky benar-benar rasa tenang seperti itu. Jadi bukan berarti di situ Mas Rizky sampai memikirkan kalau saya tampil di depan nggak perfect berarti saya menjadi orang yang gagal. Itu enggak.
dari teman-teman Mas Rizky nggak bilang seperti itu kan, nggak bilang bahwasanya wah mungkin kayak iso prestasi bakalan nanti nggak bisa praktek kok sombong berarti kamu ini nggak bisa apa-apa nanti praktek saja nggak bisa apalagi nanti praktek kerja maksudnya di lapangan yang real gitu enggak kan? Enggak, Pak. Sudah nanti kan kalau itu cuma rasa cemas saja nanti dengan rasa cemas saja gitu ya itu maka bisa dipahami. Baik, Pak, saya paham. Oke itu mungkin ada yang disampaikan lagi. Sepertinya sudah cukup sih, Pak. Tidak ada lagi yang saya sampaikan, sudah cukup itu dari permasalahannya. Oke baik kalau itu mungkin sesi konseling pada hari ini cukup di sini. Kalau betul dengan Mas Ki tidak ada yang disampaikan, kita lihat nanti ke depannya lagi. Kalau kita akan lagi di minggu berikutnya, di pertemuan berikutnya gimana perkembangannya nanti ya. Kita evaluasi lagi. Iya, Pak. Oke, terima kasih dari saya. Mas Rifki juga mau hadir di sini, mau berbicara dengan saya dan mau dengan leluasa membicarakan hal tersebut kepada saya. Oke, mungkin selesai konseling pada hari ini. Mas Rizky bisa untuk melanjutkan aktivitasnya. Oke, Pak, kalau gitu saya izin pamit dulu ya, Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.